Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar Saputra dari Kampus Akademi Farmasi Yamasi Makassar dengan NIM 21049AF. Kelas B21. Yang terhormat Bapak Dosen Maulana Zulkarnain Imansyah Elfan M. Biomed selaku pembimbing mata kuliah biokimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai asam nukleat. Mari kita masuk pada materi. Asam nukleat. Asam nukleat adalah polinukleotida, yaitu polimer yang terdiri dari banyak unit nukleotida. Maksudnya di sini, asam nukleat itu adalah polinukleotida. Poli yang berarti banyak, atau polimer yang banyak. Sedangkan nukleotida artinya itu unit nukleotida yang berarti asam nukleat adalah polinukleotida atau polimer yang banyak yang terdiri dari banyak unit nukleotida. Molekul alami yang berupa asam nukleat, contohnya DNA dan RNA. Asam nukleat adalah salah satu makromolekul yang memegang peranan penting dalam kehidupan organisme karena di dalamnya tersimpan informasi genetik. Kan tadi asam nukleat adalah polinukleotida atau nukleotida atau unit nukleotida. Nah, sekarang kita masuk pada nukleotida. Apa sih itu nukleotida? Nukleotida adalah molekul organik yang tersusun dari gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Jadi nukleotida itu tersusun dari tiga penyusun utama, yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Jadi dalam satu asam nukleotida itu tersusun itu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Kalau kita bicara masalah asam nukleat itu, dia itu adalah polinukleotida. Jadi bedakan asam nukleat dan nukleotida. Kalau asam nukleat itu adalah polinukleotida, yaitu polimer yang terdiri dari unit nukleotida, polimer yang banyak terdiri dari nukleotida. Sedangkan nukleotida itu adalah satu unit nukleotida terdiri dari atau tim penyusunnya itu adalah gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Ya, kita masuk pada gula ribosa. Kita lihat pada struktur. Ada beta furanosa. Gula pada asam nukleat adalah ribosa. Jadi, gula yang terikat pada asam nukleat itu adalah ribosa. Ribosa adalah gula pentosa. Jadi, ribosa itu adalah gula pentosa dengan jumlah atom karbon ada 5. Seperti pada struktur, atom karbonnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5 yang mengikat pada gula ribosa. Itu gula ribosa. Perhatikan penomorannya. Penomorannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom karbon yang mengikat pada gula ribosa. Dalam penulisan diberi tanda prime. Prime itu aksen atas, titik atas, untuk membedakan penomoran pada basa nitrogen. Kita lanjut. Perhatikan, pada struktur ada tertera atom pertama, yaitu pentosa, dan atom karbon kedua, ketiga, keempat, dan kelima OH dan CH5 yang menandakan dia berjumlah 5 atom karbon. Kita lihat ikatan gula ribosa dengan basa nitrogen pada atom karbon 1. Jadi yang mengikat pada atom karbon 1 itu adalah gula ribosa dengan basa nitrogen. Yang kedua, ikatan gula ribosa dengan gugus fosfat. Jadi pada atom karbon nomor 5 yang mengikat di situ adalah gula ribosa dengan gugus fosfat. Dan yang terakhir, gugus hidroksil pada atom karbon nomor 2. Jadi yang mengikat pada atom karbon nomor 2 yaitu gugus hidroksil. Basa nitrogen. Basa nitrogen berikatan dengan ikatan B.
atau beta pada atom karbon nomor 1 dari gula ribosa atau deokribosa. Seperti kita lihat, atom karbon nomor 1 berikatan dengan B, ikatan B yang tertera pada struktur di bawah. Ada tandanya yang melingkari. Pirimidin berikatan ke gula ribosa pada atom N atau atom karbon 1 dari struktur cincinnya. Purin berikatan ke gula ribosa pada atom ke-9 dari struktur cincinnya. Mari kita lihat apakah benar atau tidak. Yang pertama ada purin. Jadi purin itu berstruktur seperti cincin. Berikatan ke gula ribosa pada atom ke-9 dari struktur cincinnya. Kita lihat atom ke-9. Atom ke-9 itu berikatan dengan gula ribosa. CH itu adalah gula ribosa seperti yang terlingkar. Kita lanjut ke purin. Pirimidin. Pirimidin itu struktur cincinnya sama dengan purin, seperti cincin. Struktur dan berikatan dengan, jadi yang berikatan ke gula ribosanya itu adalah atom pertama atau atom 1. Seperti tanda seperti pada struktur di atas yang tertera pada layar. Gugus fosfat. Kita lihat struktur. Jadi yang menandakan gugus fosfat itu yang tertera dengan kotak berwarna ungu. Gugus fosfat nukleosida, gula ribosa yang berikatan dengan basa nitrogen tambah 1 lebih gugus fosforil yang disebut nukleotida. Jadi gula ribosa berikatan dengan basa nitrogen tambah 1 gugus fosforil. Jadi gugus fosforil itu yang disebut nukleotida. Kita masuk pada DNA dan RNA atau DNA, deoksiribonukleik acid, adalah polimer yang terdiri atas molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Molekul DNA terbentuk oleh ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5. Molekul deoksiribosa dengan perantaran gugus fosfat. Jadi yang berikatan dengan DNA itu adalah atom C nomor 3 dan atom C nomor 5. Kita masuk pada RNA atau ribonucleic acid. RNA adalah salah satu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida. Ada 3 macam RNA, yaitu tRNA atau transfer RNA, mRNA atau messenger RNA, dan rRNA atau ribosomal RNA. Ketiga macam RNA ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tetapi ketiganya secara bersamaan mempunyai peranan penting dalam sintesis protein. Ribosa versus deoksiribosa. Wow. Jadi kita lihat perbedaannya. Turunan penting dari ribosa adalah 2 aksen deoksiribosa. Sering hanya disebut deoksiribosa, jadi cuma disebut deoksiribosa, yang pada atom karbon 2-nya OH digantikan oleh H. Jadi OH atom karbon diganti dengan H, dan biasanya disebut bukan 2 aksen deoksiribosa atau cuma disebut deoksiribosa. Yang kedua ada deoksiribosa ditemukan di DNA. Jadi deoksiribosa itu cuma ada di DNA, tidak ada pada RNA. Itu adalah perbedaan antara DNA dan RNA, perbedaan yang spesifik. Ribosa ditemukan di RNA. Jadi yang membedakan DNA dan ribosa, DNA itu memiliki deoksiribosa karena hanya ditemukan di DNA, sedangkan RNA tidak memiliki deoksiribosa tetapi memiliki ribosa yang hanya ditemukan di RNA. Ada satu lagi, pengganti OH oleh H di atom C nomor 2 mempengaruhi struktur. Maksudnya di sini
pengganti OH. Jadi OH itu struktur OH, atom karbon OH digantikan oleh H pada atom C nomor 2, dan itu dapat mempengaruhi struktur cincin pada purin dan pirimin. Kita masuk pada struktur asam nukleat. Asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA yang terdiri dari monomer nukleotida, di mana nukleotida ini tersusun atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen, serta dikelompokkan basa pulin dan pirimidin seperti adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasil. Di DNA gulanya adalah deoksiribosa, sedangkan di RNA adalah ribosa. Jadi gula yang ada pada DNA itu adalah deoksiribosa dan di RNA adalah ribosa. Kita lihat nukleotida. Nukleotida itu tersusun dari gula, fosfat, dan basa. Kalau nukleosida itu tersusun dari gula dan basa. Yang membedakan itu kalau nukleotida ada fosfatnya, sedangkan nukleosida itu tidak ada. Basa itu terdiri dari purin dan pirimidin, seperti pada struktur di bawah. Kita lihat adenin, purines. Purines itu selalu berikatan adenin dan guanin. Sedangkan pirimin ada sitosin, urasil, dan timin. Itu saling berikatan. Kan DNA itu DNA itu lupa. Kita lanjut saja pada fungsi asam nukleat. Fungsi asam nukleat saya sebenarnya banyak, tapi saya ambil hanya 3, yaitu koenzim pembawa energi. Yang kedua, menyimpan dan mentransmisi dan mentranslasi informasi genetik. Maksudnya di sini DNA kan asam nukleat itu contohnya seperti DNA dan RNA. DNA itu menyimpan data atau pengenalan. Seperti saat kita contoh ada kejadian kapal pesawat yang jatuh, terus kita ingin mengenali orang yang meninggal itu dengan saudara korban atau kerabat korban. Maka yang kita lihat itu DNA-nya, karena DNA itu menyimpan informasi genetik. Jadi dia yang dapat menentukan bahwasanya si korban ini adalah kerabat dari teman si korban ini. Ya, seperti itu. Yang ketiga, metabolisme antara intermediare metabolis dan reaksi informasi energi. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.